Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN terbangun dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya, dibanyakkan, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar urusannya, bertemu dengan orang-orang yang baik pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Planning semuanya sukses, keruwetan semuanya dibuka oleh Allah jalan keluarnya. Dan saya doakan untuk sahabat-sahabat GSN yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan tampilkan 4 piece. Ini banyak yang request, dulu kita tampilkan satu dengan material bohler N, itu banyak sekali requestan masuk. Nah, kita tampilkan ini 4 piece full kali sono keling, cakep motifnya. Ini yang kopel-kopelan ini, nah kopelannya gede buat betawian, sabuk betawian masuk, cakep banget. Ujung serangka, ujung handle dipin kuningan ngeplong. Kita buka ya kopelnya. Ini kalau mau pakai sabuk betawian juga lega, bisa masuk seperti ini bilahnya, mantep banget. Pakai dural dipin, peksinya dalam. Materialnya semuanya menggunakan bohler K110, baja modern, baja bohler K110. Finishingnya satin polis serat baja, panjang bilahnya 35,2,3 antara itu. Yang suka panjang-panjang ini. Terlebarnya kurang ya, 3 cm kurang ini.
2,8, terlebar 2,8, ketebalannya 4 mili gak ada, 3,5, oh 4 mili guys, tebalnya 4 mili menipis, tebal 4 mili menipis. Finishingnya satin polis serat baja, nampak indah serat-serat bajanya ya, seperti ini. Di handle juga dibuat grip untuk pegangannya ini. Nah, enak ini untuk dorong terus, apalagi pakai tangan kiri ditekan di bagian pangkal bilah, terus banget ini, enak. Kalau panjang 35 untuk gaya tarik bagaimana? Bisa, cuman powernya kurang full. Bisa. Kalau untuk kambing kan lehernya kecil, tapi kalau untuk sapi ini di bagian leher dagingnya tebal, kulitnya tebal. Semakin gede sapi, maka ketebalan kulit di bagian leher, ada lemaknya juga, itu semakin tebal. Nah, ini biasanya untuk pemula maksimal 30 cm. Diusahakan bilah itu kalau sembelihan yang setajam silet. Ingat, untuk sembelihan setajam silet. Untuk pengetesan semakin tipis media yang kita pergunakan dan bisa setajam silet, halus terpotongnya, maka ketajamannya itu layak untuk sembelihan. Dan jangan dipakai untuk tebas dengan alasan apapun, misalkan pakai kayu yang keras, bacok-bacokkan ini misalkan, karena ini kan material baja bohler, jelas keras, coba jangan. Rompal, pasti rompal. Secara main logika saja, ini bilah sembelihan kesemuanya flat banget, tipis, sangat tipis. Jadi semakin tipis maka semakin tajam dan layak dipakai untuk sembelihan. Tapi kalau misalkan dipakai untuk tebas bambu bagaimana? Rompal, sudahlah, jangan pakai yang kayu keras, bambu, pasti rompal. Misalkan dipakai botol, tebaskan. Nah, ditebaskan botol, pasti ada ciping-cipingnya, pasti terkena benda keras, dia rompal. Berbeda dengan dipakai untuk sembelihan dan dia misalkan menyentuh tulang, itu beda lagi kasusnya. Misalkan saat dipakai tarik seret, itu paling kecil sekali. Nah, kalau sepuhannya kurang matang dia rolling, kalau sepuhannya terlalu matang dia ciping. Nah, ciping paling sedikit cipingnya. Maka kita harus perhatikan saat menyembelih, juga harus kita perhatikan ukurannya. Jangan kita sudah pakai perasaan lah ketika menyembelih, itu bawa perasaan kita. Mau gaya tarik, mau gaya dorik, mau gaya dorong, tetap pakai perasaan. Jangan terlalu kasar itu kesannya sangat kasar. Sapi itu jangan dikasar. Terus pesan-pesan saya diingat-ingat juga, kalau yang suka skip video, makanya seru terus dan terus saya sampaikan selama sepanjang tahun ini. Saya dengungkan supaya sahabat-sahabat GSN pemula atau yang sudah bersahabat betul di grup sahabat GSN itu menyimak dengan seksama. Contoh hal-hal yang berkaitan dengan sembelihan, apapun itu kita harus benar-benar pahami dan lakukan. Jangan dilakukan ketika di situ tidak diperbolehkan, meskipun tidak ada dalil hadisnya. Contoh mengusap, contoh lagi melangkahi hewan kurban, mengusap selesai menyembelih, melangkahi, terus selanjutnya ini yang lebih lagi, jangan dikasih balok kayu di selangkangan, di kaki-kaki itu sudah diikat sakit, dikasih balok kayu diinjak orang sekampung. Kasihan, sapi belum disembelih sudah tersiksa, kasihan. Janganlah seperti itu, tidak ihsan itu namanya. Ya cukup diikat saja di tali, diikat, itu sudah cukup. Yang terpenting kan kita kencang, terus prosesnya jangan lama-lama. Orang pamer sembelihan, pamer, yang dipamerkan sembelihannya, padahal ya belum tentu kecepatan dan lain-lainnya masih perlu dikoreksi ini ya, masih perlu dikoreksi. Tapi yang terpenting itu saat nuntun sampai saat akan disembelih itu, kalau menurut saya itu yang proses yang terbaik. Nuntun sampai proses disembelih, siap disembelih berapa menit gitu. Jangan sudah gantung lama, ini sapinya sudah gantung diikat kencang, dia nggak bisa gerak,
lama sekali masih baca-baca ini itu, lama, jangan terlalu lama gitu. Saya perhatikan di RPH itu yang sudah profesional itu kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit, makanya ini yang terbaik. Kita cari ihsan dalam penyembelihan, tidak hanya tajam tapi secara keseluruhan. Nah, ini. Oke ya, ini kita teskan. Kalau ngebahas masalah sembelihan memang tidak ada habis-habisnya kita sampaikan, kita bahas itu. Bukan untuk menggurui, kita evaluasi, kita sharing-sharing saja ya. Jadi untuk yang baperan mohon skip saja. Tapi kalau untuk yang kepingin, makanya di sahabat GSN ini, grup WA ini kita nggak ada saling membuli, tidak ada saling wah ini. Justru malah kita saling minta dikoreksi. Tolong dikoreksi, caci maki saya, siap. Nah, itu pengen berubah seperti itu. Jangan kita itu sok-sokan. Meskipun di kampung kita itu dianggap ustadz, kiai, ulama gitu. Jangan. Kalau kita merasa, jangan merasa iso rumongso, ojo rumongso iso gitu loh. Kalau kita itu sudah jadi ustadz, ulama, kiai, kita nggak akan ada yang bisa nuturi. Sopo saya nggak nuturi, nggak ada yang bisa mengatakan, memberikan kita koreksi. Tapi kalau kita mau gitu ngelendo merendah, mau kepada saran kepada siapapun enak nantinya. Kebaikan kan masih masuk terus kepada kita, seperti itu. Tujuannya seperti itu tujuannya. Jadi jangan kita itu merasa bisa, tapi bisa kita harus ngerti gitu. Seperti ini kita jamannya. Pelan ya, kita pelankan. Digesekkan. Nah, misalkan kok terjadi seperti ini umpamanya, gampang, tinggal kita stropping. Nah, seperti ini di stropping. Mau nggak dia dengan varian sapi? Nah, ternyata mau, empuk. Nah, seperti ini. Banyak poin-poin ya yang sudah saya sampaikan, bisa dijadikan referensi, wawasan gitu. Menggunakan alat peroboh atau tidak menggunakan alat peroboh ketika menyembelih itu yang terpenting prosesnya cepat, aman, nyaman gitu ya. Ada yang misalkan ini sebaiknya gini, cukup diikat kakinya saja. Malah kalau saya bermain di bagian kaki itu sangat-sangat membahayakan pribadi juga tim. Orang kadang nggak ngerti kok, sapi ini, karakter sapi yang jenis ini suka nendangnya ke belakang dan jangkauannya luas misalkan. Itu kalau nggak ngerti, wah bahaya. Nah itulah. Jadi kalau menurut saya itu metode apapun monggo, silahkan, bebas saja. Yang terpenting cepat terus nyaman buat tim gitu. Meskipun sudah roboh pun sapi itu bisa menendang, posisi roboh itu bisa menendang. Kadang-kadang saya dibantu, kayak kemarin video saya yang di hari Ahad itu saya dibantu, malah ternyata setelah saya evaluasi, saya lihat videonya setelah selesai ini, saya lihat waduh ternyata orang ini terlalu berbahaya ini. Ada orang yang membantu, dia riweh, bingung sendiri mau ngapain itu, bingung sendiri. Terus ada yang sapi sudah roboh dipegang gini kakinya, wah jangan, nggak usah dibantu, sudah cukup saya bergerak mengikat itu sudah cukup, jangan dibantu. Bahaya ini kalau lempeng tidak terkunci, perut sapi bagian belakang tidak terkunci, dia bisa menendang gitu. Oke, yang kedua langsung saja ya. Ini seperti ini. Material sama bohler K110, panjang bilahnya 35,5, terlebarnya 2,8, ketebalannya 3 mili, menipis. 3,5 sampai 4 mili ya guys. Tapi ketajamannya sembelihan terus banget, perhatikan, set, lep. Nah kalau seperti ini jos banget, buat dorong enak banget ini.
set, lep. Nah, enak. Untuk pemula tarik ini enak, tarik murni, seret, nggak sampai separuh, turunkan lagi, jeret, sempurna. Nah, kalau menurunkannya begini, tidak lurus tapi begini, mengarah ke rahang, ke leher bagian bawah, posisi miring ini ya. Tarik murni itu miring posisinya. Kalau lehernya dongak lurus berarti dorong, atau kalau dorik posisinya agak merunduk, dorong murni. Kalau mau tarik murni posisinya miring, gantungnya miring, seret gitu, dari gini dikalungkannya, seret seret gitu ya. Ini nomor 2, kita percepat. Selobokannya gede, lega. Selanjutnya yang nomor 3 seperti ini, kali sono keling yang dipakainya. Bilahnya seperti ini, Bohler K110. Panjang bilahnya ini kurang dari 35 ya, 34,7, 34,7. Terlebarnya 2,8, ketebalannya 3,5 mili. Perhatikan, set, lep, empuk banget, empuk, set, lep, mantap lah, mantap banget. Terus kalau sudah flat gini ya, enak, kita tinggal main stropping aja, nggak usah diasah. Kalau diasah malah tumpul karena gritnya sudah tinggi. Terus selanjutnya saat menyembelih tadi itu yang perlu diperhatikan selain kecepatan, gesekan, juga kita harus paham ini jangan sampai menyentuh tulang, jangan sampai menyentuh dengan aspal atau lantai atau got atau sampingan daripada ini tempat kita, atau misalkan jika ada kayu itu biasanya kalau di desa sih dikasih lubang, resikonya ngebentur kayu ya. Tapi kalau di kota-kota ini aspal langsung, aspal ataupun got, cor-coran, nah, seperti itu. Ini yang terakhir nomor 4 seperti ini, full kali sono keling pakai dural dipin, material baja Bohler K110, panjang bilahnya 35,4, terlebarnya 2, terlebarnya 2,8, sama ya terlebarnya. Ketebalannya 4 mili. Ya, yang perlu diperhatikan tadi itu beberapa poin-poin perlu diperhatikan supaya bilah ini tidak menyentuh got, aspal atau cor-coran dan juga tulang. Biasanya kalau pemula itu gesekkan saja sampai menyentuh tulang, padahal yang terpenting itu putusnya 4 urat, bukan ngejeduk di tulangnya sapi, bukan. Kalau sampai ngejeduk, takutnya nanti ini tidak ada jipping, tidak ada rolling, tapi ketajamannya berkurang dan pasti berkurang. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya SOP-nya selesai menyembelih atau akan menyembelih, dimulai dari akan menyembelih di stropping, selesai menyembelih membawanya di hati-hati, lalu cari tempat cucian, kalau tidak ada sama sekali air, pakai handuk yang dibasahi. Setelah menyembelih, mundur dengan membawa bilah di hati-hati, jangan sampai kesenggol dengan orang lain, lalu kita lap dengan handuk yang basah, seret semuanya, khususnya di bagian sudut-sudut sini, seret ini, lalu sudah diamankan. Nah, kalau seperti itu SOP diterapkan dengan baik, insya Allah tidak hanya sembelihan kita yang ihsan, tapi juga bilah kita juga aman. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini, celoteh-celoteh saya ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada yang kata-kata yang menyinggung perasaan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.